Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Direktur UT Jayapura, Bapak Dr. Randus Mujadi MPD, yang saya hormati pemateri yakni Ibu Felicitas Kaban, MPSI, dan peserta yang saya banggakan. Puji dan syukur patut kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara webinar kegiatan kemahasiswaan Universitas Terbuka dengan topik meningkatkan kemampuan bekerja efektif dalam tim. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UT dan Mars UT. Yang ketiga, sambutan Direktur UT Jayapura. Keempat, penyampaian materi. Kelima, sesi tanya jawab. Keenam, penyerahan sertifikat digital. Dan yang terakhir, ketujuh, penutup. Pada sesi selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne UT dan Mars UT. Hadirin dimohon berdiri atau duduk dengan sikap sempurna.
Menyongsong tantangan dunia, berperang serta mencerdaskan bangsa, menjangkau hingga penjuru dunia, universitas terbuka, berbakti untuk bumi pertiwi, menuntut ilmu tak pernah henti, ciptakan insan tangguh yang mandiri. Universitas terbuka, alma mater tercinta. Universitas terbuka untuk Indonesia, untuk Indonesia. Selanjutnya, sambutan dari Direktur UT Jayapura sekaligus membuka kegiatan webinar di pagi ini. Kepada Bapak Dr. Randus Mujadi MPD, waktu dan jaringan disilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faldi sebagai pelaksana webinar series yang kedua ini, ya, yang pada hari ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023, di mana seri pertama pada minggu yang lalu, ya, yang dilanjutkan pada seri kedua. Pada seri kedua ini ditampilkan materi yang berbeda dengan materi pada seri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Pak. Salam Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat pagi para mahasiswa UT Jayapura. Ya, pagi. Pagi Pak. Pagi. Yang saya hormati Ibu Felicitas Kaban, MPSI, seorang psikolog dan profesional. Sekali lagi, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ya. Pak Mujadi. Apa ini yang sudah kedua kalinya Bu ya? Apa Betul pernah? Pak. Iya, ya. Jadi terima kasih atas kesempatan memberikan materi dalam kegiatan webinar series yang selalu diadakan tiap tahun. Ya. Pada hari ini akan menampilkan sesuatu yang berbeda, khususnya untuk mahasiswa. Kemudian terima kasih juga pada Pak Faldi yang mengkoordinir kegiatan ini sampai menjadikan series sebagai agenda webinar UT Jayapura. Nah, dan tak lupa pada adik-adik mahasiswa, ya, yang sudah benar-benar semangat, ya. Secara akademis memang ini tanpa disuruh pun seharusnya memang diikuti, karena ini materi yang sangat berharga dalam setiap seminar secara webinar, ya, ataupun secara daring. Hendaknya mahasiswa mampu memperdalam pengetahuannya sendiri-sendiri tanpa disuruh. Kemudian pada hari ini, ya, di mana materi yang akan disuguhkan adalah meningkatkan kemampuan bekerja efektif dalam tim. Ini mempunyai makna untuk mahasiswa adalah belajar, ya, meningkatkan kemampuan bekerja efektif dan belajar dalam tim, atau juga bisa direalisasikan pada kemandiriannya. Ya. Yang 1 bulan lagi para mahasiswa akan mengikuti ujian, melaksanakan ujian pada semester ini. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang digapai dalam pengetahuan psikologis
perlu dipahami. Ya, pengaruh-pengaruh apakah yang dapat mempengaruhi saya dalam belajar dan bekerja? Pengaruh-pengaruh apa saja yang harus saya hindari sehingga saya tidak terhambat dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar saya mencapai yang diharapkan. Nah, ini penting bagi mahasiswa. Nggak usah khawatir, tanyakan apa aja, ya, karena sudah ada pakarnya. Jangan sungkan karena tidak membayar, ya. Kesempatan mencari ilmu di sini, ya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Ibu Elisitas. Mudah-mudahan Ibu memberikan materi yang sedemikian rupa sehingga mahasiswa merasa aman, nyaman untuk bertanya maupun menerima materi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar. Pada kegiatan seri kedua ini, ya, meningkatkan kemampuan bekerja efektif dalam tim secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Kepada teman-teman mahasiswa peserta webinar yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok webinar, yakni penyampaian materi dari narasumber. Waktu pemaparan materi untuk narasumber yaitu 60 menit dan sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari narasumber. Link daftar hadir dan evaluasi untuk pembuatan sertifikat akan dibagikan pada sesi tanya jawab. Selama materi berlangsung, teman-teman mahasiswa peserta yang ingin bertanya, disilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama, program studi, dan asal kota pada kolom chat. Untuk materi dengan judul meningkatkan kemampuan bekerja efektif dalam tim yang akan dibawakan oleh Ibu Felicitas Kaban MPSI dan dimoderatori oleh saya Rivaldi N. Muhammad SHMH. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan CV singkat dari beliau. Bisa ditampilkan? Ya. Ibu Felicitas Kaban adalah seorang psikolog dan profesional trainer. Sebagai seorang psikolog dan profesional trainer, beliau sudah membantu memaksimalkan potensi para profesional lebih dari 10 tahun dengan mengajar di beberapa kementerian, BUMN, dan juga perusahaan swasta. Untuk pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan di Master Psikologi di Universitas Tarumanegara. Beliau juga menempuh pendidikan Neo NLP Practitioner atau NNLP. Beliau juga pernah melanjutkan pendidikan di Grafologi Analis and Interpreter. Beliau juga pernah melanjutkan pendidikan di Senior Trainer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk area kompetensi, beliau merupakan seorang personal development. Beliau juga human behavior, communication, interpersonal skill, grafologi, assessment, dan hospitality. Saat ini beliau bekerja sebagai seorang psikolog, associated trainer di beberapa lembaga, juga private personality coach, pernah juga menjadi host program di psikologi di NTV, dan sering juga tampil menjadi narasumber di beberapa stasiun TV. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita kali ini. Hebat, Bu. Ya, selanjutnya kepada pemateri, waktu dan jaringan disilakan. Terima kasih banyak. Selamat pagi teman-teman UT Jayapura. Selamat pagi.
Wih, Pagi, Bu. senang sekali pagi gitu ya, luar biasa. Senang sekali teman-teman 73 orang bergabung di pagi ini untuk mengikuti materi soft skill, penambahan knowledge, itu keren sekali dan terima kasih kepada Pak Mujadi mempercayakan program ini untuk saya bawakan. Yang kedua kalinya bergabung di UT, kayaknya yang ketiga kalinya onsite Pak, tatap muka mohon izin. Saya bersedia diundang ke Jayapura untuk pulang kampung, Pak Mujadi. Boleh dikondisikan, Pak. Pak, masih di mute, boleh ya, Pak? Next event saya berkunjung, Pak. Kita siapkan, Bu. Kita siapkan. Baik. Terima kasih banyak. Kak Rivaldi, tolong dicatat, divideokan. Ini bukti otentik. Undangan langsung dari Pak Mujadi. Pak Mujadi, mohon maaf, saya bilang pulang kampung karena memang saya pernah di Jayapura cukup lama, Pak. Oh iya, iya. Bagus. Jadi Berarti sebenarnya saya anaknya Pak Mujadi juga yang sedang merantau ke Jakarta gitu, Pak. Iya. Jadi bersiap untuk membantu adik-adik di Jayapura kalau berkenan membutuhkan bagian development personality, Pak Mujadi. Iya, siap. Nanti kalau OSMP saya undang. Asik, siap 86. Terima kasih. Selamat Iya. datang teman-teman UT Jayapura, selamat datang adik-adik, selamat datang rekan-rekan karena kita sama, torang sama. Ini saya mau pakai logat netral atau saya mau kembali pakai logat Papua? Boleh, nanti kalau ada keluar-keluar sedikit kembali logat Papuanya tidak apa-apa ya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir on time. Keren sekali, banyak yang bilang kalau orang-orang daerah itu suka tidak bisa disiplin, ternyata UT Jayapura cukup disiplin, datang on time, dengan sudah hadir, siap, dengan terima kasih juga yang sudah on cam. Perfect, karena belajar untuk saya kasih love-love di sini ya, saya kasih love karena teman-teman sudah niat sekali, persiapan diri sudah cantik-cantik, sudah ada yang makeup. Kalau boleh panggil saya Feli, boleh panggil saya Kak Feli, boleh panggil saya Sis Feli, asal jangan manggil Tante Feli gitu ya. Jadi kalau ada yang mau nanya, boleh langsung, boleh nanya di kolom chat. Ada yang Kak Feli, saya mau open cam tapi posisinya masih pakai daster, bagaimana? Boleh, asal dasternya daster yang tidak bolong-bolong gitu ya. Kak Feli, ini saya masih di rumah, boleh tidak? Boleh, asal cari proper tempatnya yang oke. Teman-teman yang sudah on cam, yang sudah mempersiapkan layoutnya dengan oke, itu keren. Kenapa? Justru salah satu masuk di materi hari ini, Art of Teamwork. UT sebagai institusi memberikan program. Ada series yang kali ini sudah sampai 2 series. Teman-teman bergabung sebagai teamwork-nya mempersiapkan diri. Datang, siapkan kamera, aktif di chat, aktif ditanya. Itu art. Kak Feli, kalau saya tidak tanya boleh tidak? Boleh. Kak Feli, kalau saya mau on off cam boleh tidak? Boleh. Itu artnya. Tidak ada peraturan khusus bahwa hadir dan menyimak. Terima kasih. Langsung aktif di chat ya. Langsung dipraktekkan ilmunya. Good. Terima kasih. Teman-teman, art of work artinya tidak ada peraturan baku. Bahwa kalau on cam itu pasti lebih bagus daripada yang tutup kamera, belum tentu. Yang nanya pasti lebih menyimak daripada yang tidak bertanya, belum tentu. Itu art of teamwork. Tapi teman-teman nanti ya didiskusikan bahwa sejauh mana saya bisa berkontribusi sebagai tim dalam meningkatkan work. Peraturannya gampang sekali teman-teman, langsung bertanya di kolom chat, boleh langsung open mic, aktif saja. Ambil foto boleh nggak? Print screen? Boleh. Di-tag di Instagramnya UT boleh, bahwa terima kasih UT, programnya no kaleng-kaleng, naikin branding. Terima kasih UT, sudah membuat program yang pembicaranya juga keren. Branding saya, terima kasih. Terima kasih tim-tim mahasiswa di-tag teman-teman yang hadir. Thank you, Bill, Christian. Panggilnya Bill kali ya. Terima kasih, nah boleh ya. Kayaknya diizinkan ya Kak Rivaldi untuk posting di media sosial masing-masing event ini? Bisa Bu, bisa Bu. Boleh, nanti yang tag-nya paling keren saya repost. Keren ya, yang caption-captionnya keren saya repost. Instagramnya namanya apa Kak Feli? Teamwork, cari sendiri. Kita ngecek bagaimana ya. Cari di Instagramnya Kak Rivaldi, ada mungkin. Nah itu, jadi teman-teman terima kasih untuk yang hari ini sudah hadir. Nah ini ada gambar apa sih bagi yang pencinta otomotif tahu nih. Gambar layar di depan ini gambar apa? Boleh langsung tulis di kolom chat, boleh langsung open mic. Ini gambar orang lagi ngapain ya? Belanja,
gotong royong. Ini Formula pria-pria harusnya Kerja nih. Kerja Kerja tim dalam F1. kayaknya pencinta F1 nih Pak. Langsung tahu ini F1 nih motornya nih ya. Oke, kerja tim dalam F1. Namanya apa sih? Ini kegiatan di kerja tim. Paulus, terima kasih jawabannya di kolom chat. Ini namanya pit stop. Kalau tidak salah, mana pencinta otomotif sama betul tidak? Betul ya. Nah, kira-kira teman-teman yang hadir di dalam gambar ini itu sudah diizinkan untuk bekerja atau suka-suka mereka saja kapan kerja kapan tidak? Siap, sudah memiliki porsi masing-masing, Ibu. Sudah memiliki porsi, sudah diizinkan kata Kak Paulus lagi. Wih, ini kalau yang jawab dapat 1 poin ya, teman-teman. Yang nanti poinnya paling banyak boleh selfie sama saya. Saya narsis dong ya. Boleh selfie sama saya gitu ya. Nanti diposting juga teman-teman. Terima kasih. Kira-kira gitu. Kalau saya sudah dimasukkan dalam tim, oke, Pak A jadi bendahara, Pak B jadi sekretaris, hadir. Terima kasih. Pak C jadi koordinator, Ibu A jadi ketua, Ibu B jadi wakil. Itu sudah di-include-kan dalam tim. Betul, tadi kata teman kita bahwa semuanya punya kerja masing-masing. Orang yang memiliki kapasitas, terima kasih Willy, di bidang ini. Kira-kira saya kalau mau masuk di dalam pit stop, boleh tidak? Tidak boleh, sepakat. Karena teman-teman jawabannya dalam hati sambil geleng-geleng ya. Jadi saya coba baca gesture nih, mic-nya karena tidak nyala. Boleh tidak saya masuk dalam pit stop ini untuk membantu mereka bekerja? Niatnya membantu. Bolehkah? Boleh. Tidak. Tidak boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh raise hand-nya, nanti kita cek siapa tuh yang jawab, nanti boleh di-pin. Kenapa? Oke, Paulus bilang tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kenapa saya tidak boleh? Niat saya mau bantu loh. Ini kasihan mereka ini capek semua nih. Saya coba pakai logatnya. Ini mereka ini tidak ada tenaga ini. Saya punya tenaga masih ada. Saya bantu gitu. Kira-kira boleh tidak kalau saya berinisiatif untuk membantu? Teman-teman mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya, Kenapa? kalau tidak ada keahlian di bidang itu nanti malah menjadikan resiko malahan. Ada resiko, terima kasih kalau tidak punya keahlian. Tidak boleh kata Willy, karena bukan bagian dari tim. Kalau kita bilang, "Ji, kok siapa?" gitu ya. Bikin gitu kan ngomong. Tidak boleh juga kata Christina. Kakak yang tadi menjawab namanya Kak Sri panggilannya atau Kak Yuni? Kak Yuni. Kak Yuni dapat 1 poin Kak Yuni. Kumpulin poin ya, nanti kita tukar di minimarket terdekat. Terima kasih. Kak Rifki bilang tidak boleh karena sudah punya tugas. Kak Reski bilang karena tidak punya keahlian, Bu. Kata, iya, saya ibu-ibu betul sekali. Oke, terima kasih. Oke, Kak Christina bilang karena belum berpengalaman. Tidak punya skill. Kata Kak Weli tidak boleh karena dia bukan kita punya tim. Enak saja masuk-masuk. Nah, Kak Matias bilang boleh. Kenapa nih Kak Matias bilang boleh? Mana? Orangnya bisa on mic? Cek. Ini teman-teman terima kasih. Tidak apa-apa kalau di belakang-belakang itu masih adik-adik kecil datang, ikut. Tinggal say hi. Dek, itu ada kakak tuh ngajar. Aman. Hai adik gitu ya, boleh. Sambil ngurus, sambil nyetrika juga tidak apa-apa. Asal setrikanya tidak kelihatan. Boleh, mungkin ini kakak Matias itu orangnya tidak bisa menolak. Jadi apa saja boleh. Saya ikut ya? Iya. Saya join ya? Oke, gitu ya. Tidak boleh karena bukan bagian dari teamwork, kata Mbak Asriyani. Karena dia juga pengen belajar Kak Pak Mati. Ini boleh nih pola pikir yang sama. Saya mau ikut bukan mau bantu, mau belajar katanya. Boleh. Kata Kak Maria tidak boleh karena kita tidak punya keahlian di bagian tersebut walaupun kita memiliki niat membantu. Sebab sudah ada bagiannya masing-masing. Kak Maria, tos dulu kita. Good job. 1 poin. Kumpulin poinnya. Terima kasih teman-teman buat pendapatnya. Baru di slide 1 sudah aktif berdiskusi. Nah, ini ritmenya coba sampai di belakang seperti
seperti ini ya. Keren-keren juga nih adik-adik di Jayapura ya. Kece bingit kalau bahasa di sini. Oke, boleh tapi cukup lihat. Sepakat Kak Willy. Boleh sih, tapi lihat-lihat saja dari jauh, jangan masuk di situ nanti ditangkap Satpol. Boleh katanya, cuma lihat-lihat saja foto-foto boleh. Nah, ini yang foto mungkin jaraknya dekat ya, jadi dia boleh masuk tapi tidak boleh ambil bagian. Boleh sih cuma lihat-lihat. Good, terima kasih teman-teman. Boleh, next di slide selanjutnya kita membahas tentang next lagi ini tadi profil saya. Nanti saya jadi narsis ditampilkan lagi. Yuk coba di kolom chat. Di kolom chat apa beda grup nih tadi ngumpul saja dengan yang ngumpul namanya teamwork. Ayo di kolom chat. Apa yang namanya grup? Saya grup UT atau saya timnya UT. Nah, bedanya apa nih? Grup UT atau teamworknya UT? Coba, tidak ada jawaban salah benar. Tulis semua di kolom chat. Menurut Kak Novan apa? Menurut teman-teman yang lain apa? Apa bedanya grup dan teamwork? Nanti saya bacakan semua di sini kita rame ada 80, ada Kak Agus, Alifa, Anissa, Andi, Andriani, Apriani, Asri. Namanya keren dari A semua nih. Ada Dwi, ada Dini, ada Edi. Yuk. Apa bedanya grup? Saya masuk nih di grupnya dia dengan teamwork. Kak Didik boleh, terima kasih. Grup itu perkumpulan, sedangkan tim yang mengurus. Good. Kata Kak Didik. Kata Kak Paulus, grup sekedar berkumpul kalau teamwork siap bekerja. Boleh, terima kasih. Ada pendapat lain, boleh? Grup lebih bersifat umum, kata Kak Novan. Wih, Kak Novan keren nih ya. Walaupun ada yang mengganggu-mengganggu di latar belakang tetap konsen. Teamwork lebih spesifik dan mendetail seperti tim inti. Wih, saya timnya UT nih, berarti saya tim inti. Kalau Kak Matias tadi, kalau grup saling berbagi informasi. Kalau tim untuk bekerja dalam tim. Good, terima kasih. Kak Willy juga, grup dalam teamwork sama-sama sebuah tim. Tapi grup belum tentu bisa bekerja sama dengan tim atau grupnya. Oh, grup dengan ada teamwork kita bisa sama-sama. Tapi kalau grup yang tidak ada timnya belum tentu bisa bekerja. Oke, yuk teman-teman yang lain. Ini keren-keren nih Kak Matias, Kak Willy, Kak Novan, Kak Paulus, Kak Didik, Kak Maresa, Kak Willy. Itu nih keren. Kak Maria, semua aktif yang lainnya ada yuk. 80 orang coba menjawab dengan apa bedanya grup ya. Isa masuk di kok punya grup kah? Kita ini teamwork. Apa bedanya lagi selain jawaban-jawaban ini ya? Kak Sarah, ini Kak Edi, grup lebih luas cakupannya, teamwork lebih kecil cakupannya. Good, terima kasih Kak Edi. Ini semua dapat 1 poin, biar panitia capek mencatat. Kita jawab saja ya. Sarah Umbu Dewa, grup adalah kumpulan individu, sedangkan teamwork adalah kumpulan yang bekerja sama. Keren, wah teman-teman UT kece nih. Christina Walu, grup hanya tempat berkumpul. Tim yang mengurus dan bekerja. Oke. Kaliko Agista, grup adalah tempat berbagi informasi, sedangkan teamwork adalah kerjasama untuk tim, untuk menyelesaikan suatu tugas atau kerjaan. Grup, thank you. Kak Maria, kalau grup dia suruh enter, jadi jawabannya belum ada. Kak Maria ketik dulu sampai selesai, baru di enter ya. Terima kasih. Yuk teman-teman yang lain boleh juga. Apa bedanya grup dan teamwork supaya nanti mindsetnya sama. Begitu kita dijadikan tim dalam kelompok di kampus sama teman-teman yang lain atau tim dalam event kampus, teman-teman punya pola pikir yang sama bahwa oh ini grup atau ini teamwork. Grup pencinta alam UT, apa bedanya dengan teamwork panitia halal bihalal? Nanti kita cek. Kenapa? Karena setiap orang kadang-kala punya salah mindset. Dengan mindset yang salah, responnya juga salah. Dengan respon yang salah, teamwork-nya tidak jalan. Jadinya saling, kenapa dia tidak kerja? Loh kan saya cuma anggota grup. Jaga kekompakan. Terima kasih Kak Damianus. Boleh next, yuk kita bahas satu-satu tentang grup dan teamwork. Ada video, teman-teman boleh tonton, kira-kira dicari siapa yang tidak bekerja dalam video pit stop.
ini pit stop. Jadi di beberapa F1 dikumpulkan, kira-kira ada tidak yang tidak bekerja di dalam grup ini? Silakan. Wah, masih sambil ngatur video ya, sambil ngatur video kita cek nih, masih banyak yang jawab juga, keren. Teresia Ngadur, grup adalah kumpulan individu, terima kasih. Reski Aulia, grup berfokus pada diri masing-masing, tim saling bergantungan, keren jawabannya. Bisa videonya? Jaringan mungkin Bu, lagi sementara dicoba Bu. Coba sambil sementara dicoba, saya sambil jawab jawaban teman-teman, baca, saya belibet ya, saya sambil menjawab, membaca jawaban teman-teman. Maria Claudia Sesto juga, kalau grup hanya sebagian orang yang bergabung di dalamnya, belum tentu mau bergabung untuk bekerja. Kalau teamwork, sebagian kelompok yang mau bekerja. Keren jawabannya. Jadi pola pikirnya sudah mulai mengkritisi nih, dengan jawaban teman-temannya yang lain, akhirnya kita punya jawaban sendiri untuk merangkum. Oh, menurut dia grup ini. Oh, menurut dia tim ini. Berarti kayaknya menurut saya seperti itu. Terima kasih. Grup kumpulan individu, grup berfokus pada masing-masing, kalau tim saling bergantung. Kak Wahyu Agung, kece nih. Grup adalah untuk memberikan informasi terhadap yang lain. Grup hanya sekedar kasih informasi, belum tentu ada bekerjanya, kata Kak Wahyu. Terima kasih Kak Wahyu Agung. Banyaknya jawabannya keren. Kak Santi, grup adalah kumpulan individu, sementara tim adalah sekelompok orang yang memiliki kerjasama. Best, Kak Agung. Kak Santi. Dek, yuk kita nonton nih. Sekalian. Boleh dicek, kira-kira siapa yang tidak bekerja dari gambar-gambar itu, dari video ini? Yang depan, yang samping, yang cuma pegang-pegang kabel. Ada tidak yang tidak bekerja? Ini yang terakhir nih. Ada teman-teman yang tidak bekerja? Ada. Ayo, ada yang tidak bekerja, tidak melakukan apapun selain hanya berdiri. Ketemu?
Kak Maresa ketemu, Kak Irianto, Kak Maria, Kak Novan, Kak Pritia, Kak Haswan, Kak Damianus, Kak Martin. Ketemu ada yang tidak bekerja, cuma berdiri-berdiri saja. Tidak ketemu atau semua terlihat sibuk karena jaringannya agak slow motion. Nanti boleh dicek di YouTube masing-masing ya, cari video pit stop, baru dicek adakah yang tidak bekerja. Sekalian saya baca tadi yang belum, Kak Sri. Dari Kak Rina, grup sekumpulan individu dan teamwork sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan melakukan suatu kegiatan atau kepengurusan lain. Kak Sri, grup untuk berbagi informasi, sedangkan teamwork kumpulan khusus yang terpilih untuk berkomunikasi dan mengeksekusi gitu ya, suatu pekerjaan. Kak Maresa lagi, grup fokus pada diri masing-masing, tim saling bergantung. Kak Robert, Ika, bagaimana caranya bikin bold tulisan di kolom chat? Kita malah fokusnya di situ. Kak Robert Ua, grup adalah kumpulan individu yang mengkoordinasikan upaya mereka, sementara tim adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Kak Irianto, grup kumpulan individu yang mengkoordinasikan upaya. Kalau tim adalah orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kak Aan, grup adalah kumpulan individu yang mengorganisasikan upayanya, sedangkan tim adalah sekelompok orang yang memiliki upaya yang sama. Terima kasih. Adakah yang tidak bekerja? Kata Kaliko ada. Kaliko hadir, boleh open mic, Kak. Liko Agista Pradana. Ih, namanya keren nih, Kak. Kaliko. Iya Bu, pagi Bu. Pagi. Tidak apa-apa kalau tidak bisa on cam. Mic-nya saja. Ada yang tidak bekerja? Sepakat. Yang mana tuh, Kak? Yang berdiri Bu di paling belakang tuh Bu. Terus dia bikin apa di situ? Mengawasi kerja tim Ibu. Iya, kesannya dia tidak bekerja karena cuma mengawasi. Tapi kira-kira kalau dia tidak ada, boleh tidak? Sepertinya udah termasuk dalam bagian tim Ibu. Mungkin sebagai penanggung jawab. Karena dia terkesannya cuma melihat-melihat, kalaupun dia tidak ada, kira-kira timnya bisa bekerja? Sesuai keahlian masing-masing tentunya Tidak bisa. Tidak bisa, kata Kaliko. Sesuai keahlian masing-masing. Memang tugasnya mengawasi, jadi dia cuma diam. Terima kasih. Jawabannya Kaliko. Dapat 1 poin. Kumpulin Kaliko poinnya. Ya, Kak Edi. Kak Edi hadir nggak? Kak Edi standby? Boleh mic-nya open? Standby. Wih, keren nih teman-teman UT. Semua bekerja. Emang terlihatnya semua bekerja, Kakak? Ya, semua ya, walaupun yang pengawas tadi di depan, tapi dia berpikir dengan otaknya untuk mengawasi semua timnya agar bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh tim. Demikian. Berarti secara fisik dia tidak bekerja, tapi yang bekerja otaknya. Ya. Oke, Ya, Kak Edi keren. Terima kasih jawabannya Kak Edi. 1 poin katanya. Kata Kak Christian, apa nih? Oh, oke. Semua bekerja, kata Kak Jeremy. Kak Maresa, semua bekerja. Kata Kak Didik, maaf izin. Kak Dwi, ini grup-grupan tadi ya. Semua bekerja, tidak. Ini semua bekerja karena sudah kata Kak Asriani. Sudah ada bagiannya masing-masing. Kak Agus, semua bekerja tergantung porsinya masing-masing. Sepakat? Kadangkala ini masalah. Oke, terima kasih. Kak MP, boleh di close mic dulu. Terima kasih. Semua bekerja tergantung porsinya masing-masing. Yang membuat masalah, hambatan pertama kali dalam teamwork adalah saya merasa Kak Asriani tidak bekerja. Saya merasa Kak Agus dia tidak bekerja. Kita capek angkat ban yang sebegitu besar. Kita capek ngangkat perlengkapan teknikal yang begitu berat. Ada saja yang cuma berdiri, lihat. Enak sekali dia kerjanya cuma begitu. Dia memang tidak punya pekerjaan. Kak Kristina bilang tidak ada, Kak Asriani bilang semua bekerja. Ada yang tidak bekerja, kata Kak Dwi. Kenapa? Tugasnya mengawasi. Secara tampilan saya merasanya dia tidak bekerja. Kita bilang enak sekali jadi dia cuma tinggal print saja, jilid, setelah itu selesai. Padahal kalau saya yang disuruh print jilid belum tentu juga bisa. Ini hambatan pertama yang teman-teman mahasiswa-mahasiswi di sini temui saat bekerja sama dalam tim berbentuk teamwork.
UT memberikan peraturan bahwa masuk jam segini, pulang jam segitu. Terus kita lalai. Kenapa tidak mau? Tidak masuk dalam tim. Tidak membantu pencapaian tim. Kenapa? Karena merasanya bikin apa masuk jam sebegitu. Toh saya masuk siang juga pekerjaan selesai. Hambatan pertama saat teman-teman bekerja dalam tim adalah menganggap kerjaan saya lebih berat dari orang lain. Membandingkan porsi kerjaan saya dengan orang lain. Jadinya kesannya cuma saya yang bekerja, yang lain tidak bekerja. Semua bekerja, kata Kak Sri. Walaupun ada yang kelihatannya cuma berdiri saja, tapi sebenarnya dia malah menanggung resiko yang berat. Jika keputusan tidak pas, maka akan terjadi resiko ke depannya. Terima kasih Kak Sri. Ini hambatan pertama. Jadi waktu teman-teman nanti membentuk tim, bekerja sama dengan sesama mahasiswa-mahasiswi, bekerja sama dengan dosen, bekerja sama bagian pihak TU, bekerja sama dengan pihak rektorat, bekerja sama dengan manajemen kampus, ini pasti ada hambatannya dengan kita bilang, kampus ini tinggal suruh-suruh saja bikin capek. Kampus ini tinggal enak saja tidak bikin apa-apa, mahasiswa yang capek. Padahal, seperti yang Kak Sri bilang, ada yang terlihatnya tidak bekerja, tapi dia memposisikan diri sebagai konseptor. Justru resikonya paling besar. Nah, pandangan teman-teman oke nih. Jadi mulai sekarang dalam teamwork, begitu kembali nanti ke kampus, minggu depan mempersiapkan ujian, kata Pak Mujadi, kita harus menjadi leader untuk tim masing-masing. Kenapa? Karena walaupun dalam tim sudah ada leadernya untuk mengatur kerjaan, kita bisa memilih untuk mengikuti leader atau tidak. Saat saya memutuskan mengikuti atau tidak, saya leader untuk diri sendiri. Thank you Kak Matias, mereka harus bekerja sama supaya meringankan pekerjaan. Nah, polanya, keywordnya dapat nih Kak Matias, meringankan pekerjaan. Jadi kalau saya tidak berkontribusi dalam teamwork, saya tidak lagi meringankan tapi menjadikan beban. Makasih Kak Matias Dalo. Paham ya sekarang bedanya teamwork dan grup. Kalau kita nongkrong di Mall Saga, masih ada kah tidak? Kalau kita nongkrong di Dunkin Donat, kira-kira kita grup atau teamwork di situ? Kita duduk-duduk, ngobrol. Grup, itu termasuk grup. Kita nongkrong di Dunkin Donat, terus duduk-duduk, ngobrol-ngobrol tentang masa depan, ngobrol-ngobrol tentang sebelah, ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Itu grup atau teamwork? Grup. Grup. Tapi kita kalau nongkrong di Dunkin Donat, kita bikin bahwa besok kalau mau ujian ini, kita bikin summary, kita bikin rangkuman, kita bikin kira-kira contoh soalnya seperti apa. Itu grup apa teamwork? Tim. Tim. Terima kasih Kak Lydia. Kata kuncinya kalau sekedar nongkrong hanya grup. Jadi teman-teman ini kalau di Dunkin Donat paling sering jadi grup atau teamwork. Paling sering jadi grup. Niatnya sih mau kerja sebagai tim. Ayo kita tim kelompok 1. Kerjanya di Dunkin Donat saja. Begitu sampai di Dunkin Donat ternyata kita ngobrol-ngobrol. Salah, berarti kita di situ cuma sebagai grup, bukan tim. Terima kasih Kak Asri, semua sudah punya tupoksinya masing-masing. Jadi bisa bedakan, kalau saya di kampus, pas lagi jam kosong, duduk, ketemu sama Kak Maresa, ketemu sama Kak Matias, ketemu sama Kak Asriani, ketemu sama Kak Agus, kita duduk sambil diskusi, semester depan mau ambil materi kuliah apa saja, semester depan itu kira-kira harus persiapannya apa saja. Hanya diskusi, tidak melakukan pekerjaan apapun. Itu grup atau teamwork? Grup. Grup. Saya duduk di kelas kosong mendiskusikan kira-kira semester depan strateginya apa supaya lulusnya oke, mata kuliah apa yang gampang, mata kuliah apa yang susah. Kak Willy bilang ambil saja mata kuliah ini, Kak Agus bilang dosen ini yang lebih oke. Kita diskusi tentang semester depan supaya lebih mudah lulus. Itu grup atau teamwork? Itu grup. Grup atau teamwork?
Kak Martin, grup. itu grup atau teamwork Kak Martin? Kalau saya duduk sama-sama dengan mahasiswa lain, diskusikan bagaimana supaya semester depan lulus dengan lebih nilainya bagus. Grup atau Grup teamwork? Tim. Itu grup. Sudah mulai terjadi perpecahan saudara-saudara, ada yang bilang grup, ada yang bilang teamwork. Tidak jadi grup, jadinya tim. Ganti jawaban, Kak Yuni. Bisa begitu ya. Kita cek ya nanti, kenapa bisa masuk tim, kenapa bisa masuk grup. Grup adalah tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Nongkrong di Dunkin Donat, ngobrol-ngobrol, tidak ada tujuan yang dicapai, masuknya grup. Teamwork bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi waktu saya diskusi sama teman-teman tentang mata kuliah apa yang lebih mudah, dosen mana yang lebih gampang, itu tujuannya untuk bisa lulus lebih mudah. Masuk di teamwork atau di grup? Di grup. Masuk di teamwork. Kenapa? Sudah ada tujuannya supaya semester depan nilai lebih bagus. Supaya semester depan lebih lulus dengan gampang. Ini teamwork nih. Di slide, tindakan kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi walaupun tidak bekerja, cuma ngobrol-ngobrol, ternyata itu teamwork. Karena ada tujuannya. Supaya semester depan lulus dengan nilai lebih baik. Oke, tapi kalau sekedar nongkrong, kata kali dia tadi, itu tidak. Nah, terima kasih. Ini jawaban teman-teman. Kak Didik, tim. Karina, grup. Kak Martin, grup. Nah, teamwork adalah intinya ada tujuan. Tujuannya supaya bagaimana ya? Supaya kita lulusnya tempo. Itu sudah teamwork. Bagaimana ya? Supaya kita nanti pulang bisa tidak larut malam. Itu teamwork, karena ada tujuannya. Tapi kalau grup, kita ngomong yang spontan. Ini enak atau tidak makanannya? Tim, terima kasih. Masih banyak yang jawab tim. Terima kasih. Oke, slide selanjutnya. Tahapan dalam tim. Satu dulu. Forming dulu. Mundur satu. Terima kasih. Si forming ini yang tadi kakak lakukan nih. Ada yang bilang tim, ada yang bilang grup. Ada yang bilang grup Kak Rifki, karena mereka cuma planning, bukan tindakan gitu. Ada yang bilang tim. Nah, tahapan pertama sekali waktu kita punya grup baru, saya masuk di komunitas pencinta alam. Saya masuk di nanti mau ada acara akhir tahun, Natal bersama dari UT. Saya mau masuk di kepanitiaan wisuda. Teamwork, karena ada tujuannya. Kak Sri ini selalu ekspresif ya, belakangnya harus ada emoji-emojinya gitu ya, Kak Yuni ya. Forming itu pembentukan. Ada 4 tahap supaya kita maksimal dalam teamwork. Yang pertama namanya forming, pembentukan. Ini tahap anggota tim baru bertemu, kenalan, saya nih kayak kenalan sama Kanisa, kenalan sama Kak Rifki, kenalan sama Kak Maresa. Mereka baru tahu, oh Kak Feli psikolog, saya baru tahu, oh ini kampus fakultas apa, ini fakultas apa. Kita mau bantu wisuda ya teman-teman, kita mau bantu wisuda ini bisa bantu apa sih? Oh dia ini semester akhir, oh dia ini paling jago untuk public speaking, oh dia ini paling jago untuk moderator, baru kenalan. Butuh pemimpin dalam teamwork. Kenapa? Karena dalam proses kenalan ini biasanya masih ada canggung, segan, tidak enak. Kak Feli bisa support apa? Aduh, saya apa saja bolehlah. Tanya Kak Martin nanti bisa bantu apa? Dari saja, mana-mana boleh. Tanya lagi, Karita nanti dokumentasi ya? Boleh sih, tapi saya kalau foto tuh macam tidak bagus. Gitu. Semua punya pandangan masing-masing terhadap kompetensinya. Tiba-tiba Kak Maresa bilang, biar saya yang foto, saya yang konsumsi, saya yang acara dekorasi, saya yang tim inti, semua saya sudah. Butuh pemimpin yang untuk memfasilitasi kenalan nih. Oh, Kak Feli bagusnya di bagian narasumber saja. Kak Yuni bagusnya di bagian MC saja nih. Kak Maresa bagusnya di bagian sini. Itu form. Baru mulai awal kenal-kenalan. Tahap ini harus ada detail tentang target. Wisuda kita mau bagaimana sih? Targetnya 3.000 orang akan menjadi tamu undangan. Targetnya adalah kita akan bikin 7 jam selesai. Targetnya adalah kita mau bikin di tempat wisata.
Tahap pertama dari forming adalah kenalan dan membentuk aturan dan target. Kalau aturan dan target tidak jelas, ini yang saya bilang, Kak Yuni, kenapa sudah jadi MC, jadi lagi fotografer, jadi lagi konsumsi? Kenapa? Konsumsi kan saya punya tugas. Pembentukan di awal ini forming. Kasih tahu tugasnya A ini, tugasnya B ini, tugasnya C. Paling sering dalam kelompok adalah malas dikasih tugas. Toh teman-teman mengaku. Kalau kita ada tugas kelompok baru dikasih tugas, kok bagian cari bahan nih, ijan saya tuh paling susah sekali, saya masih punya banyak kerjaan. Ya sudah, kok nanti yang ketik, aduh jangan saya, kalau ketik-ketik itu macam saya lama sekali. Ya sudah, kok bagian apa? Terserah. Ini forming. Setelah itu, tahap yang kayak tadi teman-teman lakukan. Ada yang bilang tim, ada yang bilang grup. Karena sudah mulai berani untuk mengutarakan opini. Lanjut Kak, setelah forming namanya storming. Storming ini badai. Pernah lihat badai? Di sini kita ribut-ribut, di sini kita konflik-konflik, di sini saya mulai marah-marah. Kak Asriani, kenapa dia bekerja begitu? Kak Matias, kenapa Kak Matias bikin begini? Semua menunjukkan potensi masing-masing. Peran leader sebagai netralisir, kalau tidak pasti pecah. Paling sering punya kelompok di tim mahasiswa, mau bikin kerja kelompok, semua kasih opini masing-masing, akhirnya tidak jalan. Ada 9 orang dalam satu kelompok, pendapatnya bisa 10. Kenapa? Satu orang punya 2 pendapat. Yang penting dia kasih pendapat saja. Giliran disuruh kerja, mau ke tidak? Biasanya kalau teman-teman kerja kelompok, ada yang paling vokal kasih pendapat, tapi giliran disuruh kerja, biasanya mau ke tidak? Tidak mau. Tidak mau. Besok kita punya dress code warna merah ya. Nanti pasti orang ini akan tanya, kenapa merah? Baru teman lagi nanya, emang kenapa? Tidak apa-apa, tanya saja. Hal-hal begini yang bikin kita konflik dalam tim. Ya sudah, besok pagi kita ketemu di kampus jam 10 ya. Pasti ada yang komentar, kenapa jam 10? Pagi sekali. Ada yang lagi bilang, kenapa jam 10? Itu sudah terlalu siang. Storming, pasti konflik. Karena semua orang punya pendapatnya masing-masing. Pernah mengalami konflik dalam tim? Pernah merasa bahwa ada tim yang cuma bisanya ngomong saja tidak bisa kerja? Pernah sering. Sering. Nah, Pernah, sering. Terus apa yang harus kita lakukan? Kakak-kakak, kalau punya teman kelompok yang begitu, dia ngomong saja terus giliran dia disuruh kerja dia tidak mau. Apa yang harus kita lakukan? Makanya beli pencerahan kepada yang bersangkutan, itu perlunya ada ketua atau pemimpin. Harus Cara ada leader. pencerahannya bagaimana, Kak Edi? Kasih dia kamehameha? Enggak lah. Kalau kita satu tim, satu kelompok memang harus kerjasama. Kalau kerjasama akan bubar, nggak akan bisa ada satu tujuan yang akan ditempuh. Dia mengerti. Yang sama-sama kerjasama. Namanya tim itu. Terima kasih, Kak Edi. Yang lain bagaimana kalau ada satu nih orang macam troublemaker? Disuruh tidak mau, tapi dia tinggal ngatur-ngatur. Yes, Kak, bagaimana? Ya, kasih buat yang bersangkutan. Diapakan, Kak? Kasih pengertian supaya Kasih pengertian. Kak Irianto, pengertiannya bagaimana? supaya dia bisa mengikuti seperti teman-teman yang lain. Coba kakak kasih, ini bisa pin 2 kah tidak ya? Saya dan Kak Irianto di pin berdua bisa kah tidak? Kalau tidak bisa, Kak Irianto dan kita pasangan serasi, Kak. Sama. Kak Irianto, macam saya bilang gini, coba Kak Irianto kasih saya tugas, terus nanti saya bagian yang troublemaker, coba. Besok kita ngumpul jam 10 di kampus. Dan jam 10 boleh ke tidak? Pagi sekali. Begini, kenapa saya memilih jam 10? Karena di situ waktu teman-teman pas ada waktu untuk ngumpul di kampus. Kalau di jam-jam lain mereka ada kesibukan masing-masing. Bagaimana, kamu bisa ikut atau tidak? Saya bisa, tapi jam 12 boleh pas makan siang kan semua kan kosong. Teman-teman bisanya jam 10. Gimana? Coba tanya teman-teman itu, jam 12 boleh, jam 10 itu nanti kita tanggung, pasti mereka punya pekerjaan masing-masing. Apa ya? Solusi dari tim, solusi dari Kak Irianto sebagai leader, begitu saya tidak bisa, bagaimana caranya? Nanti tinggal menyesuaikan saja.
Karena Sepakat. daripada kita mengorbankan yang lain, mending kita mengorbankan satu orang. Jadi saya tidak ikut. Ikut tapi menyesuaikan saja sesuai waktunya. Berarti saya tidak apa-apa datang jam 12. Iya, tapi nanti tinggal menyesuaikan saja. Kata-kata diplomatis sekali ya Kak Irianto ya. Menyesuaikan saja. Good. Tidak bilang tidak boleh, tidak bilang boleh. Itu kata Kak Irfan. Itulah pentingnya sebuah tim ada yang namanya pemimpin, teman-teman. Terima kasih Kak Irianto. Saya kasih love dulu Kak. Boleh. Love. Oke, sudah kembalikan ke semula. Nanti kakaknya dipin terus, nanti dia tidak bisa bergerak. Itu storming. Kenapa? Ketua sudah dipilih, dia saja disuruh jadi ketua tidak mau. Kita sudah bersedia jadi ketua. Giliran saya menyampaikan pendapat, ada saja yang diprotes. Nah, itu storming. Pentingnya ketua untuk menetralisir. Di sini ketua fokusnya sebagai mediator, teman-teman. Yang Kak Irianto tadi bilang betul, di mediasi. Tapi teman-teman yang lain semua bisa di jam 10, cuma Kak Feli satu orang saja yang tidak bisa. Itu mediasi. Jadi saya boleh datang jam 12, dimediasi lagi, nanti disesuaikan Kak Feli, atau nanti Kakak boleh ikut dari Zoom, atau nanti Kakak tinggal lihat hasilnya bagaimana, atau Kakak mau video callan sambil meeting, kita meeting boleh. Ini mediator, memberikan fasilitas tapi tidak menyalahbenarkan. Sering dapat yang tidak mau jadi ketua, tapi begitu ada ketua kasih instruksi, malah dia yang banyak kasih instruksi. Pernah ketemu tim yang disuruh jadi ketua tidak mau, tapi begitu sudah ada orang lain jadi ketua, malah dia yang ngatur-ngatur ketua? Sering? Sering. Sering. Sering apa? Sering jadi korbannya atau sering jadi pelakunya? Itu jadi korban. Yang benar. Coba cek, jangan sampai saya juga sering begitu, disuruh jadi ketua, saya tidak mau. Tapi begitu ketua ada kasih pendapat, saya sanggah terus. Clear ya. Nah, di storming ini tiap orang wajib jadi leadernya masing-masing. Karena apa? Pemimpin tugasnya memediasi. Ada yang tidak mau bekerja, ada yang cuma mengatur-ngatur saja, ada yang menjadi toksik, bahasa anak sekarang ya, toksik. Itu kita sebagai mediator. Tahap selanjutnya Kak, setelah tadi ada forming kenalan, ada storming, ini baru tahap menorma. Norma adalah etika yang berlaku. Maksudnya norma etika yang berlaku adalah kita kembalikan ke aturan-aturan. Kemarin job desk-nya bagaimana? Komunikasinya harus terbuka sesuai dengan nama universitas terbuka. Semua orang boleh kasih opini. Kemarin kendalanya apa? Hambatannya apa? Kenapa kerjasama dengan Kak Irfan kemarin sampai berantem? Kenapa kemarin Kak Yuni sampai tidak datang rapat? Kenapa kemarin ada yang namanya Kak Kristina itu dia ngeluh? Disinilah kita menormalisasi ulang peraturan. Kendalanya apa sih? Kemarin kok bersedia jadi dokumentator. Kenapa sekarang kamu kok tidak bersedia? Iya, kemarin itu ternyata saya disuruh diklat. Tidak bisa punya waktu tenang. Kita menormalisasi norming namanya. So, perannya di sini ketua adalah periksa lagi tahap aturan yang di awal itu mendukung tidak targetnya. Berarti peraturan bisa dirubah, bisa menyesuaikan. Di tahap norming inilah kita menyesuaikan peraturan. Ya sudah, Kak Feli tidak jadi mediator, Kak Feli jadinya komentator. Ya sudah, Kak Yuni tidak jadi MC, Kak Yuni jadi sesi penerima tamu saja. Itu di norming. Kenapa? Ternyata waktu jadi MC dia demam panggung, tidak nyaman, takut salah. Nah, semua orang di sini sudah mencapai tahapannya masing-masing tentang kolaborasi. Di norming sudah paham bahwa kalau saya bekerja sendiri tidak bisa. Kalau saya tidak mentoleransikan orang lain tidak bisa. Norming kata kuncinya adalah kolaborasi. Setelah saya bisa kerjasama dengan Kak Kristina, Kak Irianto, Kak Yuni, siapapun di sini, Kak Rita, baru kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa teman-teman? Lanjut. Tahap selanjutnya itu namanya performing. Pencapaian target, kerja kita baru berhasil. Jadi kalau setiap teman-teman punya kelompok tugas dan ada masalahnya wajar. Kenapa? Masuk di tahap mana? Setiap kelompok kalau baru mau berdiskusi ternyata deadlock, bermasalah, kita jadi adu-adu argumen, itu karena ada tahap yang mana nih dari 4?
Storming. Storming, good Kak Maria. Storming. Storming. Jadi jangan pernah berharap begitu kita jadi satu tim, begitu kita ada kelompok baru, semua bekerja secara smooth, kooperatif, semua inisiatif. Belum. Pasti ada stormingnya. Pasti ada konfliknya. Jadi mindset teman-teman mulai dirubah bahwa saya mau cari kelompok yang anteng-anteng saja, saya mau cari kelompok yang adem. Tidak mungkin ada. Setiap kelompok baru dibentuk, pasti ada badai pendapat konflik. Clear. Setelah itu kalau kita, setiap personal menjadi leader masing-masing buat dirinya, mencapai tahap norming. Kolaborasi bersedia. Ya sudahlah kalau ketuanya Kak Irianto, walaupun dia ngomongnya kadang tidak jelas, ya sudah saya bantulah. Gitu. Atau ya tidak apa-apa lah saya bantu Kak Irianto, kasihan sekali dia ngomong sudah sampai panjang lebar, yang lainnya tidak bergeming. Nah, itu sudah di norming. Kesadaran diri untuk include dalam tim, kesadaran diri untuk berkontribusi dalam tim. Endingnya baru perform. Jadi kalau kita sudah sampai tahap perform, ini biasanya kelompoknya solid. Kelompoknya itu kerjanya sudah efektif. Kepercayaan diri tiap anggota timnya sudah keren-keren. Kenapa? Sudah pernah mengalami badai, sudah pernah mengalami ulang lagi peraturan. Masuknya performing. Dari 4 tahap ini teman-teman, ada pertanyaan atau ada yang merasa bahwa satu tidak ada, bolehkah? Kita tidak usah pakai forming, langsung saja ke perform. Bisakah? Bisakah waktu tahapan kelompok baru tiba-tiba langsung perform? Tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini tahapannya. Contoh misalnya tahapan performing. Saat ini saya punya tujuan target, contoh. Target dalam materian ini adalah setiap peserta mempunyai motivasi untuk dirinya dan setiap peserta mampu memberikan motivasi kepada timnya yang lain. Coba saya minta tolong teman-teman memberikan satu kalimat penyemangat buat timnya yang lain, buat kelompoknya yang lain, buat temennya. Kalau Karita kenal sama Kak Yuni tadi tinggal bilang, Karita semangat gitu. Atau tim UT, good job. Kasih satu kata penyemangat untuk mahasiswa-mahasiswi UT, untuk kampusnya di kolom chat. Yuk, semua saling memberikan kalimat penyemangat. Jangan ditulis yuk, bisa yuk ya, itu kalimat penyemangat paling standar se-Indonesia. Coba teman-teman mau punya kalimat penyemangat bagaimana? Cek, kalimat penyemangat. Dipikirkan dulu, setelah itu diketik kalimat penyemangat. Awali hatimu dengan senyuman. Baik, Kak Novan, boleh. Kita coba menyemangati tim, yuk. Break leg, oke semangat, kita break leg. Kalau tidak tahu, cari tahu dia punya arti apa ya. Terima kasih Kak Haryati. Mahasiswa UT tetap semangat dan selalu bekerja sama. Thank you Kak Matias. Yuk yang lain kasih semangat timnya. Kesannya timnya ini lagi demotivasi. Kita adalah tim yang kuat dan bersama-sama kita bisa mengatasi segala tantangan. Kata Kak Dini. Thank you. Kata Kak Arisani. Kegagalan adalah pelajaran bukan akhir dari segalanya. Teruslah berjuang. Banyak banget di sini diplomat-diplomat muda ya. Kata Kak Yas. Panggilannya siapa nih Kak Pril? Tetap berjuang hingga akhir. Hingga akhir ini maksudnya hingga lulus. Semangat. Bagus. Semangat rekan-rekan. Kita pasti bisa. Mau ujian minggu depan ya. 2 minggu lagi kita pasti bisa. Kata Kak Jeremy. Tetap semangat. Jaga api. Ada apinya. Kebakaran laptop saya Kak. Keep it up guys. On fire, katanya Kak Asri lagi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi yang lebih baik dari diri sebelumnya. Kata Kak Novan, Novan banyak nih. Jangan putus asa, ingat perjuanganmu selama ini tidaklah mudah. Kok terharu ya teman-teman bisa memberikan semangat-semangat begini. Kak Edi, semangat pagi tim UT, Jayapura. Kak Irfan, setiap harus banget caps lock semua Kak, kayaknya lagi marah-marah nih ya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih impian dan tetap mencapai tujuan, tetap semangat dan percaya diri. Mahasiswa UT, walau belajar waktunya sedikit tapi hasilnya bagus, harus membanggakan hati. Kak Martin, semangat terus dan jangan putus asa. Baik, Kak Rama, tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil, jangan menyerah. Eduardus, tim UT paling mantap, semangat. Kak Irianto, mahasiswa Universitas UT luar biasa, Kitong pasti bisa. Oke, Maresa, mahasiswa UT semangat dan selalu bekerja sama. Dears, ini banyak nih yang pada bisa-bisa nih. Dears, tidak bang, sesibuk apapun kita harus tetap semangat dan keep smile.
Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, kata Karita. Kata Kak Paulus, aku tahu bahwa jika aku gagal, aku tidak akan menyesal. Tapi satu hal yang mungkin aku sesali adalah tidak mencoba. Kak Paulus, aduh, dari hati ya. Kak Lukas, semakin kompak sehingga semakin solid dalam segala hal. Semangat pantang mundur. Kata Resian Nogo, semangat mahasiswa UT, semoga kita bisa seperti orang di luar sana. Semangat, betul. Orang di luar sana itu gini teman-teman, banyak sekali yang underestimate kita di wilayah timur ya. Kesannya tuh kalau di Papua, ketemu sama UT-UT yang lain, itu daerah terpencil yang orang kayaknya malas sekali datang ke Jayapura. Kita buktikan, setiap kali ada online training, setiap kali ada online kegiatan, kita datang on time. Setiap kali ada perwakilan untuk ada acara, kita selalu datang on time, jaga penampilan supaya tidak dikatakan daerah tertinggal. Asli, kamu adalah pencipta nasibmu sendiri, buatlah masa depan yang brilian. Sukses bukan hal yang harus ditunda. Tetap semangat UT, jangan pantang menyerah. Semangat belajar guys, tidak ada individu yang bisa memenangkan permainan sendiri. Tidak ada individu yang bisa tidak ada individu yang bisa memenangkan permainan sendiri. Maksudnya harus kerja tim. Thank you Kak Siti Lita. Maju terus UT, tetap semangat dan maju terus untuk mencapai tujuan. Good job. Ini untuk teamwork ya. Kita belajar untuk jadi leader menyemangati orang lain. Berarti setelah ini kita bisa jadi leader untuk menyemangati diri sendiri. Kegagalan bukan awal untuk tidak berbuat apa-apa. Kegagalan adalah awal sukses kita. Semangat. Yuk, tahap berikutnya. Kalau ini ada 4 tahap dalam membentuk teamwork. Yang berikutnya ada 3 hal yang membuat teamwork ini berhasil secara konsisten. Next, saya singkatnya sebagai 3K. 3K perkat network. K yang pertama apa sih? K yang pertama adalah komunikasi, teman-teman. Perhatikan komunikasi, cara saya berbicara dengan dosen, cara saya berbicara dengan rekan kerja, cara saya berbicara dengan teman kuliah, cara saya berbicara di lingkungan kampus. Tolong-tolong diperhatikan. Kenapa? Akan membawa nama baik UT. Cara saya bercanda gitu ya, bercanda. Ternyata kalau itu sudah over dan ada pihak eksternal yang masuk ke lingkungan UT, mereka akan bilang, "Ih, mahasiswa UT mulutnya begitu sekali." Harus memahami posisi bahwa walaupun usia saya lebih lanjut, tapi peran saya di sini sebagai mahasiswa dan saya lagi berbicara dengan dosen. Jadi contohnya adalah saya kuliah lagi. Saya kuliah lagi yang ngajar Kak Rivaldi. Karena dia usianya lebih rendah, terus saya bilang, bisa tanya ke tidak? Itu macam saya tidak mengerti. Kenapa? Saya menganggap Kak Rivaldi usianya lebih rendah dari saya, lebih muda. Padahal menurut peran dia adalah dosen. Jadi walaupun saya usianya lebih lanjut, karena posisi saya sebagai mahasiswa wajib. Pak, mohon maaf, izin Kak, saya mau bertanya, tata bahasanya menyesuaikan peran supaya teamwork-nya konsisten. Continue. Clear ya. Jaga omongan, jaga kata-kata yang disampaikan. Kita harus paham bahwa saya di sini statusnya sebagai mahasiswa, mahasiswi yang menurut orang adalah educated, berpendidikan. Jangan sampai kita kembali ke masyarakat setelah wisuda nantinya, kerjanya tidak oke, komunikasinya tidak oke. Orang akan tanya, lulusan mana sih dia? UT. Oh, oke. Mulai sekarang teman-teman dijaga tata bahasanya. Hindari body shaming. Hindari melakukan bullying. Kenapa? Kita akademikan, berpendidikan. Oke, dirimu di masa depan membutuhkan dirimu berjuang di masa sekarang. Semangat terus sampai sukses. Polanya. Ini komunikasi. Lanjut. Next, K yang berikutnya. Kolaborasi. Ini tadi ada yang bilang, sukses tidak mungkin bisa sendiri. Kalau saya mau jalan cepat, saya bisa jalan sendiri. Kalau saya mau jalan jauh, saya harus jalan bersama. Itu ada quote yang bagus sekali untuk teamwork. Kalau saya mau lulus setelah itu dapat kuliah, saya harus punya jejaring. Saya harus terkoneksi dengan banyak orang sehingga banyak orang paham tentang potensi saya. Teman-teman di UT ada 2, ada yang benar mahasiswa saja, ada yang mahasiswa sambil bekerja. Lengkapi jejaring, saling kenal, tidak ada perjuangan maka tidak akan ada kemajuan. Terima kasih Kak Sudarto. Contoh, saya sebagai mahasiswa, saya akan kenalan nih sama Kak Sudarto. Kak, izin dari fakultas apa? Oh, saya Feli dari Fakultas Psikologi. Boleh kenalan? Nanti kalau ada event-event, saya siap bantu.
Ini kolaborasi. Tidak harus memikirkan tentang uang terlebih dahulu. Tidak harus memikirkan tentang finansial atau benefit apa yang saya dapat. Kolaborasi adalah membina link, jam terbang teman-teman, pengalaman dalam bekerja secara tim. Makanya sekarang kalau saya itu melakukan rekrutmen, satu poin adalah yang diminta selain lulusan S1 bisa seluruh jurusan atau jurusan tertentu, klasifikasi selanjutnya adalah bisa bekerja dalam tim. Kenapa? Karena susah sekali ternyata untuk mendidik orang bisa bekerja dalam tim. Daripada saya sebagai HR mendidik calon karyawan, lebih baik saya cari yang memang sudah bisa di teamwork. Cari taunya bagaimana? Di CV-nya banyak organisasi yang dia ikut, banyak kegiatan yang dia berperan, memenangkan lomba apa, pernah jadi ketua apa, pernah jadi kesusunan panitian apa, kolaborasi. Pernah ikut baksos di mana, UT bikin program apa, saya terlibat di dalamnya, itu naikin jam terbang di kolaborasi. Saya hari ini secara personal, kenapa bisa diundang oleh pihak UT? Jayapura, kalau dilihat dari Jakarta jauh sekali 6 jam terbang. Kalau tidak ada kemampuan komunikasi yang meningkatkan kolaborasi, tidak mungkin terjadi link seperti ini. Bagaimana saya bisa ketemu dengan 90 orang tim dari UT kalau saya tidak menjaga, memaintain kolaborasi dengan tim-tim dari UT Jayapura. Kalau setiap selesai tugas saya selesaikan saja, makasih ya, sampai jumpa. Tidak ada ekspresi, tidak ada gaya komunikasi yang oke. Kira-kira saya dipakai lagi nggak untuk program berikutnya? So, teman-teman nanti balik ke dunia kerja, kembali ke masyarakat, jangan pernah merasa ini pekerjaan berhasil karena saya. Tim. Ikuti prosesnya, terima kasih. Kalau hari ini webinarnya berhasil, itu bukan semata-mata karena narasumbernya keren. Oh iya, satu pasti, ya mau kibas rambut dulu. Nggak boleh sombong, nggak jadi. Yang kedua adalah pihak UT-nya keren. Secara manajemen, mereka merancang event yang memang menarik. Yang ketiga, teman-teman sebagai peserta mengeluarkan effort untuk join Teams, untuk spending waktu di hari Sabtu, mempersiapkan diri untuk fokus. Semua bekerja sama secara kolaborasi. Kalau saya saja yang on fire ngomong sama teman-teman dan semuanya close cam, nyaman tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak nyaman, teman-teman? Kalau saya sebagai pembicara, yang pesertanya semuanya tutup kamera. Kira-kira narasumbernya nyaman atau tidak? Nyaman. Nyaman Luar atau biasa. tidak? Tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Tidak nyaman. Iya. Tidak nyaman. Narasumbernya akan merasa Mohon Merasa izin apa? pembicaranya didengar apa masih enggak. ada tamu lagi di tempat kerja kakak. Kalau begitu saya ganti. Apa yang dirasakan oleh narasumber kalau sebagian besar pesertanya tutup kamera? Walaupun ada yang, Kak, saya jaringan lemot, Kak, saya ada tamu, Kak, saya memang lagi tidak bisa. Ini sebagian kecil boleh ya. Apa rasanya, salam kenal, maaf terlambat. Oke, apa rasanya kalau sebagian besar tutup kamera? Kurang semangat. Kenapa kurang semangat? Tidak dihargai. Tidak dihargai, apalagi keluarkan semua unek-uneknya. Kalian membela saya saat ini. Kayak So, bicara itu sendiri. ya. Kayak bicara sendiri, betul sekali kakak. I love you so much. Kira-kira kenapa sekarang saya menjelaskannya dengan semangat 45 pantang mundur, pantang menyerah? Karena kami Karena juga ada semangat mendengarkan komunikasi. kakaknya. Karena teman-teman aktif di kolom chat, karena teman-teman Ya. sebagian besar aktif membuka kamera. Tepuk tangan dulu dong, mahasiswa UT keren-keren. I love you, we support you. Oke. Dapat ya kolaborasinya, akhirnya ada beberapa yang on cam. Terima kasih Pak Edi Supri, akhirnya buka kamera. Harus disatir-satir ya, terima kasih. Saya diundang oleh pihak UT.
Teman-teman boleh lihat ya. Saya diundang oleh pihak UT. Yang tuan rumah UT atau narasumber? UT. UT. Kalau saya datang sebagai tamu, ternyata tuan rumahnya semua tutup kamera. Kira-kira tamunya rasanya apa? Tidak dihargai sih. Kedatangannya tidak diharapkan. Hambar katanya. Sepertinya kedatangannya tidak diharapkan. Betul sekali kakak. Jadi sebenarnya sekarang mahasiswa-mahasiswi UT mengharapkan tidak kedatangan saya. Diharapkan. Ah, yang betul. Sangat diharapkan. Makanya Ah, yang kita B. bergabung lebih duluan sebelum jam yang ditetapkan. Terima kasih. Itu namanya kolaborasi. Kolaborasi. Saya memberikan yang terbaik dari versi narasumber, manajemen UT memberikan yang terbaik dari pemilihan narasumber, waktu, link pendaftaran. Hari ini mereka semua standby sebagai panitia. Mahasiswa sebagai peserta juga memberikan yang terbaik. So, pelatihan kali ini keren sekali. Di chat kolom aktif, di mikrofon aktif, beberapa saya bisa ngeliat muka cantik, muka gantengnya. Kalau teman-teman terbalik, UT-nya sudah keren, mahasiswanya keren, ternyata narasumbernya yang off-cam. Nyaman? Saya tidak muncul deh, saya cuma kasih muncul virtual background saja. Oh, tidak nyaman, tidak nyaman. Nyaman lah. Tidak. Nyaman kawan ini. Kenapa tidak nyaman, Kita Mi? juga kayak merasa kebingungan juga. Ini ngomong sama orang apa sama tem. Jadi maunya saya ada kelihatan mukanya atau tidak? Ada. So, saya muncul kembali ya. Nah, itu teman-teman kolaborasi. Jadi, kalaupun teman-teman sebagai peserta tutup kamera, boleh tidak? Boleh. Tidak menjawab boleh tidak? Terserah. Kamera siapa? Tapi ternyata teman-teman leader buat dirinya sendiri. Ada narasumber tanya, kalian jawab. Narasumber open cam, teman-teman juga open cam. Itu kolaborasi. Jadi ini kolaborasinya mahasiswa UT sama manajemen UT sama narasumbernya UT hari ini keren. Komunikasinya juga keren. Semua menjawab di kolom chat. Yang K pertama apa tadi? Masih ingat? Komunikasi. Terima kasih, Kak. Komunikasi yang karena ada poin mungkin, Kak. Good. Komunikasi. K kedua kolaborasi. K yang berikutnya next. Keramahan. Setelah saya berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman, setelah saya kolaborasi dengan open cam, ternyata perlu ramah. Coba teman-teman bayangkan saya mengurangi keramahan. Selamat pagi, tim UT. Materi kita kali ini mengenai teamwork. Teman-teman lihat gambar yang di depan slide, itu gambar apa ya? Waktu pit stop. Oke, waktu pit stop itu kira-kira ada yang tidak bekerja nggak ya di situ? Kalau narasumber ngomongnya dengan nada seperti itu, pesertanya nyaman tidak? Nggak nyaman. Tidak. Suasana juga ikut tegang. Ikut tegang. Konsentrasi juga berkurang. Betul. So, hayu teman-teman. Dijaga keramahannya antar tim. Saya dengan ketua dengan koordinator, sesama tim dalam mahasiswa, secara tim dalam kelompok belajar, dijaga keramahannya. Tidak langsung bilang, tugas mana? Kumpul. Tapi mulai lagi, selamat pagi kakak, boleh tanya tugas yang kemarin ada kah tidak? Sudah selesai belum yang kemarin ditugaskan cari bahan? Selamat pagi ibu dosen, ibu admin, ibu tim TU, semua itu berkolaborasi. Coba sekarang saya cek di bagian kolaborasi dulu. Teman-teman sebagai mahasiswa, itu teamwork-nya siapa saja sih? Berkolaborasi dengan siapa saja? Mahasiswa itu tim kolaborasinya dengan siapa saja? Sesama mahasiswa ya? Maaf Ibu narasumber, waktu sisa 5 menit. Betul. Sebagai mahasiswa itu kerjasamanya dengan siapa saja? Mahasiswa itu bekerja sama dengan para dosen. Dengan dosen, siapa lagi?
dengan sesama Para Dan penyampaian dengan sesama para dosen yang Dengan memberikan TU bekerja sama tugas, tidak? sekretariat, Dengan Kerjasama. sekretariat, dengan staff dosen service, office pembimbing. boy, office girl, tukang bersih-bersih, kerjasama tidak? Kerjasama. Dengan security, dengan satpam, kerjasama tidak? Kerjasama. Ada nomor security satu Dengan harus tukang kerjasama. parkir, kerjasama tidak? Ya, Kerjasama Ibu. juga. Kerjasama. So, teman-teman, ayo perekat kerjasama dengan walaupun dia cuma office boy, tukang bersih-bersih, satpam, tukang parkir. Kita harus jaga 3K tadi. 3K-nya apa saja, Kak? Komunikasi, kolaborasi, dan Kita berkolaborasi, keramahan. jaga Jaga keramahan. keramahan. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Kita kembalikan ke Kak Rivaldi. Thank you. Terima kasih banyak. Danke. Thank you. Thank you, terima kasih. Ibu Ya baik, pemateri terima ini kasih cantik. Ibu Terima kasih. Ibu Felicita, terima kasih atas pemaparan materinya, sangat bagus sekali ya. Nah, mahasiswa semua juga pada aktif. Ya baik teman-teman mahasiswa peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, untuk itu Sepertinya kepada tadi tanya jawab ya, langsung saja tanya, langsung saja jawab ya. Tapi iya, kalau ada yang punya spesial pertanyaan boleh silakan. iya. Jadi buat kepada peserta silakan yang ingin mengajukan pertanyaan dengan menyebut nama, program studi, dan asal kota. Ya, silakan teman-teman mahasiswa. Oh iya, Bapak Matias, silakan Pak Matias yang sudah resign. Di on dulu suaranya ya. Ya, terima kasih. Nama saya Matias Dalo. Program studi FKIP PGSD. Asal Dari- kota Bovendigul. Oh oke, Bovendigul. Saya mau bertanya mengenai kerjasama tim. Di dalam satu tim, apa-apa saja yang bisa memberikan motivasi dalam kerjasama tim itu, supaya semua timnya bekerja sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Matias. Ibu narasumber, kita nampung dulu 3 pertanyaan baru ya. Ya, selanjutnya Kak Rivaldi mungkin tinggal bilang Kak Feli gitu, Ibu narasumber macam. kaku ya, macam kaku ya. Lanjut. Oke, ya selanjutnya yang mau bertanya silakan di on saja suaranya itu. Ya, Izin Pak silakan. dosen. Nama, program studi sama kota asal. Nama saya Eduardus Ledem Bupati. Saya dari UT Jayapura. Program studi ilmu hukum. Saya melihat tadi, mendengar dan mengamati beberapa yang disampaikan Ibu dosen tadi. Sangat menarik terkait cara bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, contoh hari ini saya kebetulan ada mengerjakan sebuah pekerjaan yang melibatkan tim yang cukup besar. Nah, dalam tim ini ada titipan-titipan, sehingga komunikasi-komunikasi dalam mengerjakan pekerjaan tadi itu agak terhambat. Seperti yang Ibu dosen bilang tadi itu informin kap. Itu terjadi. Nah, ini kiat-kiat apa yang dilakukan? Sekiranya dalam tim itu ada kesejukan begitu, karena ada teman-teman ini kan masuk dalam titipan-titipan kepentingan begitulah. Sehingga Kuliah. dalam kehidupan tim ini, dalam perjalanan tim ini agak pincang begitu. Kira-kira kiat-kiat apa supaya kami bisa tetap dalam satu koridor, supaya menjadi satu yang menguatkan
untuk kepentingan publik. Mungkin begitu pertanyaan saya demikian. Terima kasih Kak Eduardo. Lanjut. Terima kasih. Eduardo. Edward. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung saja di on mic. Halo, izin. Ya, siapa? Dari nama, program studi, dan asal. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Novan Hidayat dari program studi ilmu hukum asal dari UPBJJ Jayapura. Jadi pengalaman saya sedikit cerita tentang materi pada hari ini. Kebetulan beberapa hari lalu organisasi kami telah mengadakan yang namanya LDK. LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Jadi yang bertujuan agar kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita dan bagi tim. Mungkin usulan saja bagaimana kalau ke depannya kita juga mengadakan yang namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Itu saja. Oke, makasih Mas Novan ya untuk sarannya. Bagus sekali, nanti insya Allah berikutnya kita coba untuk buatkan topik yang terkait dengan kepemimpinan. Oke, yang satu lagi pertanyaan buat teman-teman. Itu Prilasa Haryani Asid. Silakan. Atau Mas Willy bisa saja di on mic. Benny. Izin Pak dosen. Oke. Tadi sepakat jawab penanya tadi, biar dijawab dulu. Oke, Benny, silakan Benny, mau bertanya. Saya tidak ada Pak dosen karena saya sudah kemungkinan alumni karena sudah ini yudisium. Oke. Jadi pendengar. Oke, ya. tadi terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama dari Pak siapa? Mas Pak Matias. Nah, Pak Matias, Pak Eduardus, sama Pak Novan. Sepertinya sudah 3, kita jawab dulu ya. Iya, baik Bu. Ya, bisa Bu. Yang pertanyaannya Pak Matias tadi ada yang mencatat tentang? Memotivasi Bu. Dalam tim. Motivasi dalam tim. Oh iya, teman-teman. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang saya rangkum semua jawabannya karena ternyata saling related, saling mempengaruhi. Dari Kak Matias tadi bagaimana kalau kita caranya supaya di dalam tim itu termotivasi. Ini mirip sama seperti kenapa jadi tim demotivasi, karena ternyata dia sebagai orang titipan. Ada tujuan tertentu di situ yang tidak sesuai dengan pemilihan anggota tim di awal karena sifatnya titipan gitu ya. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang sebagai leader, cara kita untuk meningkatkan motivasi adalah 2 hal. Tidak selalu memprioritaskan pada area yang bisa dikritisi. Contoh tadi Pak Matias bilang, temannya ini lagi tidak bekerja dengan efektif, terus kita memberikan peneguran, kenapa dia tidak bisa bekerja dengan efektif. Yang biasanya leader lakukan adalah menegur saat salah, menegur saat tidak sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Supaya walaupun dia sifatnya titipan, walaupun dia bekerja tidak sesuai dengan tugasnya, walaupun tipenya kata Kak Matias dia tidak mau bekerja sesuai dengan kewajibannya, area ada 2 yang harus dilakukan. Yang satu namanya apresiasi, yang satu namanya improvisasi. Leader wajib memberikan dua-duanya. Saat ini biasanya leader hanya memberikan improve, apa yang salah, apa yang kurang tepat, apa yang tidak baik. Karita, laporan kemarin itu banyak salahnya. Salahnya yang diinformasikan. Kak Santi, kemarin kenapa terlambat ngasih input laporan? Terlambatnya yang dibilang. Kak Sitilita, kemarin kenapa datangnya terlambat? Terlambatnya yang diinformasikan. Sehingga sebagai tim merasa tidak ada apresiasi. Lama-lama mereka bekerjanya jadi tidak semangat. Lama-lama bekerjanya tidak sesuai lagi dengan tugasnya. Kenapa? Kurang apresiasi. Seperti tadi yang saya bilang kepada teman-teman, terima kasih untuk tim UT yang sudah datang on time, gitu ya, di awal. Itu apresiasi.
Terima kasih, laporannya kemarin sudah di-submit on time, tapi mohon maaf ada beberapa yang harus direvisi. Terima kasih sudah datang on time, tapi mohon maaf bisa nggak ya kameranya dinyalakan gitu. Jadi 2 hal ini harus seimbang nih, teman-teman UT. Terima kasih sudah membuat laporan keuangan, tapi boleh tidak dicek lagi karena tidak balance. Oke, nah ini pertanyaannya sama, tidak semua leader ikhlas memberikan apresiasi. Karena itu yang di chat ada yang jawab, ego. Karena begitu saya mengapresiasi tim, kesannya jadi saya itu lebih jelek. Kak Jeremy, kemarin bagus sekali presentasinya, keren. Saya memuji orang lain itu tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Mulai saat ini teman-teman membiasakan supaya teamwork-nya jalan, harus ada 2 hal. Apa hal yang pertama tadi teman-teman ingat? Memberikan apresiasi. Atau memberikan pujian terhadap kinerja. Setelah itu baru memberikan improve, kritisi apa yang tidak benar. Ini harus balance. Kalaupun dia sebagai anggota titipan, kita tinggal bilang terima kasih sudah datang meeting. Tapi coba kau cek, kau punya tugas yang ini, Bapak bisa kerjakan yang mana ya? Terima kasih sudah membalas chat, walaupun dia balas chatnya 3 hari kemudian. Coba Bapak lihat nih yang kemarin, kita ketinggalan di sini. Boleh tolong di-submit, Pak. Setelah dia submit beberapa hari lagi, terima kasih Pak sudah mensubmit, itu membuat tim kami jadi lebih mudah dalam bekerja. Selalu dahulukan dengan apresiasi. Teman-teman di sini senang tidak kalau dikasih apresiasi? Senang. Senang tidak kalau diberikan? Betul, karena merasa dihargai. Dihargai. Setelah itu baru dikasih revisi. Clear ya? Sama. Nah, jawabannya tadi nih, bagaimana supaya kita satu koridor kalau kata Kak Eduardus ya Kak. Nah ini satu koridornya ngajaknya pelan-pelan Kak. Kasih apresiasi dulu, baru tarik lagi ke koridornya. Kasih apresiasi lagi, tarik lagi ke koridornya. Oke. Kak, izin, terima kasih sudah dikasih ingat. Saya kemarin lupa sekali kalau kakak tuh sebenarnya harus ikut meeting. Begitu. Ya, sama pertanyaannya kayak Kak Novan juga begitu. Kita wajib punya LDK Kak, sepakat Kak Novan. Latihan dasar kepemimpinan itu penting, tapi cek lagi kita begitu ikut pelatihan, dipraktekkan tidak ilmunya. Jangan-jangan cuma mau cari sertifikat. Clear ya? Kenapa? Seorang pemimpin sebaiknya sudah bisa mengatur egonya. Tuh, dari Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Rival. Ini banyak di kolom chat nih, mau bertanya. Ya Bu, mungkin kita baca yang di kolom chat aja Bu. Boleh. Ya. Saya bantu baca ya Bu ya. Silakan. Dari Mbak Asriani Pangulu. Pertanyaannya, apa strategi komunikasi yang paling efektif yang dapat digunakan dalam bekerja dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang atau gaya komunikasi yang berbeda? Oke. Kak Rival, yang waktu batch pertama kita punya materi tentang apa ya? Tentang etikat dan etiket. Oh, berarti batch ketiga adalah judulnya Effective Communication. Boleh dirancang untuk materi selanjutnya. Coba baca-baca teman-teman UT, ada materi-materi bagus tentang komunikasi. Ada namanya efektif komunikasi, ada lagi materi tentang komunikasi lintas generasi. Kita belajar tentang baby boomers bagaimana, kita belajar milenial bagaimana, kita belajar generasi Z bagaimana. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan efektif, latihan, Kak. Ikut pelatihan-pelatihannya, praktekin, karena gaya komunikasi itu banyak. Yang saya tahu aja gaya komunikasi ada 4. Ada agresif, ada asertif, ada pasif agresif. Nah ini pelajari 4-4-nya. Bagaimana ngomong sama orang yang agresif, selalu vokal. Tidak setuju, tidak mau. Saya maunya merah, saya maunya besok jam 4. Bagaimana caranya? Atau bagaimana yang pasif? Terserah, atur saja. Boleh, merah tidak apa-apa, meeting jam 4 ya sudah gitu.
Atau yang mainnya pasif agresif. Ya, boleh meeting jam 4, aman. Begitu di belakang dia bilang, macam kita tidak punya pekerjaan, disuruh meeting jam 4. Atau ada yang bilang, besok dress code-nya warna merah, setuju, setuju. Setelah itu, ih norak sekali warna merah, macam menyala. Pasif agresif, banyak yang bicara seperti itu. Nanti kita ikut satu sesi lagi ya, tentang materi effective communication. Begitu Kak Asriani, terima kasih. Lanjut Kak Rival. Ya, ada satu lagi pertanyaan di kolom chat. Nah, ini terkait dengan gimana cara dari Didik Isyayudi itu bertanya tentang gimana cara mengatasi ego dari tiap individu dari sebuah tim agar tidak saling menyalahkan. Maka terima kasih Kak Didik, ini betul sekali. Kenapa? Kita tadi belajar jadi leader untuk diri sendiri. Kontradiktifnya adalah saring ego. Tapi intinya apa? Tujuan, mencapai tujuan. Teman-teman harus lebih baik kita deadlock sekarang tapi tujuan tidak tercapai. Mendingan kita komunikasinya dibenarkan. Ego ini tugas diri masing-masing. Tidak ada orang lain yang bisa menurunkan ego saya kalaupun bukan saya. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa teman-teman untuk on cam kalau teman-teman memang tidak menurunkan egonya untuk on cam. Tidak ada yang bisa memaksa teman-teman untuk aktif di kolom chat kalau bilang, ih saya tidak mau. Ih bikin. Kan yang disuruh link pendaftaran saja. Tidak ada. Kenapa teman-teman 90 orang hari ini bisa aktif? Karena menurunkan egonya. Berkolaborasi dengan UT. UT bikin program saya jalan. Walaupun ini kewajiban. Tapi bisa jadi teman-teman ikut dengan setengah hati. Ini main-main ego. Hari ini saya bisa saja bekerja, tapi tidak menggunakan perlengkapan perang yang oke. Saya bekerja pakai ring light. Kalau saya matikan ring light jadi gelap begini nih. Sebenarnya tidak masalah kalaupun saya punya pencahayaan seperti ini. Dengan pencahayaan seperti ini masih aman teman-teman? Tapi kenapa saya berusaha untuk memberikan yang maksimal? Saya pakai ring light. Saya pakai kamera eksternal, saya pakai headset supaya suara-suara bising di luar tidak mengganggu teman-teman. Menurunkan ego saya untuk memberikan yang terbaik, tidak menyalahkan. Iya. Ya, itu kenapa? Sebagai leader untuk diri sendiri. Sepakat ya. Memang tidak capek duduk di depan kamera selama 2 jam, capek. Memang peserta di sini semua tidak punya kegiatan. Ini hari Sabtu, guys, weekend. Kami kerja, Bu. Iya, kerja lagi. Sambil kerja, sambil disuruh ikut begini. Betul? Tapi kenapa ikut kerja? Kenapa masih seru? Itu Kak Jeremy Glenn, andalan sekali Kak. Masih di mobil tapi dia tetap ikut. Kenapa? Menurunkan egonya. Ih, senyumnya manis sekali Kak Glenn. Keren ya? Begitu teman-teman. Terima kasih banyak hari ini sudah menurunkan semua ego untuk aktif ikut webinar kita. Lanjut, Kak Rival. Kak, masih di mute, Kak. Bapak kasih on mic-nya, Bapak. Oke. Oh, yang Sri Wahyuni ini bukan pertanyaan, Kak. Ini apresiasi. Tadi dia mempraktekkan nih ilmu apresiasi. Boleh dibaca supaya saya GR sedikit. Ini satu nih, Kak Felis, ada pertanyaan dari Santi ini. Dia bertanya bagaimana cara agar terbiasa menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Terima kasih Kak Santi. Boleh banyakin materi tentang public speaking. Pertama adalah biasanya orang tidak mau untuk berbicara di depan orang banyak karena takut salah. Teman-teman di sini, mahasiswa-mahasiswi UT, tadi berapa kali mendengarkah kalau saya salah bicara? Dalam memberikan pemaparan, ada yang notice saya salah bicara? Tidak ada, semua benar. Ada. Tidak ada, semua benar. Macam mau kampanye, pilih saya. Ada beberapa kali saya salah bicara sampai saya bilang, ulang, ini begini. Gitu. Tapi karena begitu salah bicara, saya memperbaiki dengan smooth, teman-teman juga memperhatikannya smooth. Tapi kalau saya salah bicara, saya akan bilang, bego sekali. Nah, tata bahasa ini membuat tidak smooth, tidak elegan, tidak akademisi. Jadi tidak apa-apa melakukan kesalahan.
Strategi pertamanya adalah jangan takut salah. Berani menyampaikan pendapat. Selevel narasumber Felicitas Kaban saja menyampaikan materi tadi ada beberapa kalimat yang belibet namanya, terus dia kembalikan. Jadi wajar saja kalau teman-teman di sini salah. Tinggal diperbaiki. Mohon maaf, saya salah. Ternyata bukan 2.500 penduduk, tapi 20.500 penduduk. Ya sudah. Clear ya, teman-teman? Terima kasih. Kak Rifa, lanjut. Ih, banyak, Kak. Masih? Iya, ini ada lagi Kak Felis. Ini Yes. dia bertanya terkait dengan strategi komunikasi efektif. Apakah perlu dijawab atau kita tunggu nanti session-session berikut? Tentang komunikasi ya? Ya, atau kita lanjut di pertanyaan yang lain, Kak Kita Felis. bahas tentang teamwork dulu ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Yeni. Itu di dalam kerjaan saya ada teman saya yang sulit diajak untuk kerjasama. Jika ada kegiatan atau kerjaan, pasti harus mengikuti semua sesuai kemauan dia. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi rekan kerja seperti itu? Kak Yeni, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Jawaban seseruan ya Kak Yeni, suruh dia ikut webinarnya UT. Jawaban benernya adalah kita mengapresiasi. Biasanya orang seperti ini butuh pujian, biasanya orang seperti ini butuh perhatian, butuh pengakuan. Kita puji saja, kita aku. Betul sekali pendapatnya Bapak, itu keren. Setelah itu baru kita bilang, tapi Pak, coba Bapak pikir, kalau kita bikin begini jadinya bagaimana ya? Dia atur, kita meeting jam 8. Ih, betul sekali Pak, justru jam 8 tuh waktu-waktu yang bagus. Bapak pernah meeting selain jam 8 ke tidak? Oh pernah, saya selalu meeting biasanya jam 1, jam 3 sore juga pernah. Oh, itu kalau kita bikin yang kayak begitu juga boleh ke tidak ya? Supaya teman-teman ini juga terbiasa dengan waktu-waktu lain. Biar orang itu yang ngambil keputusan, tapi kita yang memberikan pilihan. Karena orang ini sifatnya dominan. Butuh pengakuan, butuh pujian. Ya, jadi kita bisa memakai dengan kata pengakuan. Iya, idenya bagus, Pak. Bapak kayaknya sering ya meeting-meeting jam 8 pagi, kasih pujian. Setelah itu baru kasih pilihan. Bapak pernah tidak meeting selain di jam 8? Oke, sehingga dia juga bilang, oh iya ya, saya juga pernah tuh meeting di tempat lain, tapi efektif kok. Clear teman-teman, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya, aktif-aktif sekali di kolom chat. Kita lanjut untuk jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti japri saja ke Kak Rivaldi, mungkin akan dibalasnya juga secara japri. Karena Ya, mungkin karena mempersingkat waktu ini Kak Felis, waktu kita juga sudah selesai. Ya, jadi kita lanjut saja di closing statement dari Kak Felicita. Waktu mungkin sekitar 2-5 menit. Kepada Ibu saya persilakan. banyak amat closing statement. 2 menit aja kalau begitu. Terima kasih banyak teman-teman UT. Materi kali ini tentang teamwork. Teman-teman sudah mengaplikasikan materi teamworknya dengan aktif di kolom chat, aktif untuk hadir dari on time, aktif untuk standby terus sampai materi selesai. Itu salah satu bagian dari teamwork. Latih terus semangat ini untuk sesi-sesi lain selanjutnya, untuk kembali sebagai mahasiswa di kampusnya, bekerja sama dengan pihak dosen, sekretariat, semua orang yang bergabung di dalam UT adalah tim yang bisa diajak untuk jadi teamwork. Sehingga tidak lagi memilih mana satpam, mana tukang parkir, semua di level yang sama. Tingkatkan kolaborasi dengan tetap ramah dengan sekitar sehingga kita bisa menjadi leader yang memiliki teamwork yang oke. Saya Felicitas Kaban, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sukses buat tim UT Jayapura. Terima kasih banyak Kakak. Jangan kapok ya Kak, Terima kehadiran kasih, Bu Chan. kita. Terus Ya, baik. Semangat Terima terus, kasih Kak. Ibu Felicita Kaban dari closing statement-nya sangat bagus ya. Selanjutnya ada arahan dari Direktur UT Jayapura sekaligus menutup kegiatan webinar di pagi ini kepada Sekaligus foto bersama ya Bapak Kak Rival. Dokter siap kepada Bapak Dr. Andrus Mujadi MPD. Silakan Pak.
Oke, terima kasih Pak Ripaldi. Ya. Sambil bekerja, saya juga mendengarkan. Ya, baik materi, ya, pembawa materi dan penerima materi sama-sama reaktif, sama-sama interaktif. Saya lebih bangga lagi karena ternyata mahasiswa UT menunjukkan sebagai cyber university-nya. Nah, ini yang nampak. Nah, jadi moga-moga ini semakin banyak, ya, karena memang lulusan UT itu yang tidak bisa diganggu gugat adalah tidak gaptek. Nah, itu. Nah, ini sudah ditunjukkan betapa padatnya, simpang siurnya pertanyaan dan pernyataan tadi, ya. Saya juga mencatat di HP saya ini banyak banget, selalu berbunyi kling 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 terus. Itu menandakan bahwa memang sekarang ini di Papua lebih banyak belajar, ya, tentang distance learning, ya. Dan inilah saat-saat ini sudah semakin semarak dan semakin gandrung dengan pendidikan tinggi terbuka jarak jauh yang bisa diikuti dengan sambil bekerja. Moga-moga untuk yang akan datang, Kak Felicitas, ya, tadi kayaknya sudah merencanakan nanti tahap berikutnya ini itu ya. Nah, tapi saya sudah janji nanti kalau Kak Felicitas ada di Papua dan kebetulan ada kegiatan OSMB, saya akan undang. Ya. Saya akan undang karena itu mahasiswa baru semua, sehingga sedikit banyak kemampuan secara psikologinya itu bisa mengawali belajar di UT dengan baik. Ya. Sekali lagi terima kasih, materi yang luar biasa, penerima mahasiswa yang luar biasa, dan saling berinteraksi yang luar biasa. Akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, webinar kali ini secara series, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam semuanya untuk mahasiswa dan Kak Felicia. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Mujadi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, baik, selanjutnya penyerahan sertifikat untuk pemateri secara virtual. Teman-teman IT, tolong tampilkan. Ya, ini adalah berikut sertifikat yang diberikan kepada Ibu Felicitas Kaban, MPCI, sebagai narasumber dari Universitas Terbuka Jayapura. Terima kasih banyak UT Jayapura, sukses selalu. Ya, untuk sesi terakhir kita foto bersama ya. Teman-teman peserta webinar dimohon mengaktifkan video untuk kita foto bersama yang nanti akan diarahkan oleh teman-teman IT. Oke, silakan teman-teman diaktifkan kameranya. Ya, teman-teman IT mohon dibantu untuk dihitung. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, mumpung banyak yang kasih aktif video. Jempol. Karena kita tidak tahu kita di slide mana, kita senyum saja semua slide. 3. Oke, satu slide lagi. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih tim UT. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Ya. Oke, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Nah, atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman mahasiswa semua, serta Ibu narasumber, Ibu Felicitas Kaban, dan Bapak Direktur yang sudah
hadir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Salam. Santi Terima kasih. Om. Namo Buddhaya. Selamat Selamat semuanya. siang. Dan salam Selamat sehat dari sore. Timur Indonesia. Ya.